What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas Alur, sebuah film asal Filipina yang berjudul Tahong. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan pemukiman padat penduduk di pesisir pantai. Sehari-hari, kebanyakan dari mereka menggantungkan hidup dengan menjadi nelayan kerang. Pagi itu, terlihat sepasang kekasih bernama Mira dan Goyo yang di tengah sibuk-sibuknya membersihkan kerang, mereka masih sempat nih jeda sebentar untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Lantas singkatnya, setahun waktu berlalu. Sore itu, seusai bekerja, Mira dan Goyo memutuskan untuk pulang. Namun ketika itu mereka dikejutkan oleh pemandangan garis polisi yang dipasang di sekitar area pantai. Di situ juga terpampang spanduk besar yang mengumumkan rencana reklamasi wilayah pesisir. Mira dan Goyo menyadari bahwa reklamasi tersebut hanya akan mengancam kehidupan para nelayan, termasuk mata pencarian mereka sendiri. Lantas esoknya keadaan semakin tegang ketika warga sekitar yang merasa hak mereka dirampas mengadakan demo besar-besaran untuk menolak reklamasi. Di barisan depan aksi tersebut terlihat Moses atau ayahnya Mira yang dengan berani menyuarakan penolakan tersebut. Namun di tengah panasnya aksi protes, Moses tiba-tiba terjatuh karena serangan stroke. Kejadian itu membuat suasana berubah dan Moses segera dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Moses memerlukan terapi intensif untuk memulihkan kondisinya. Hal ini pun menambah beban pikiran Mira karena biaya terapi itu tentu tidaklah murah. Mira merasa putus asa mengetahui bahwa ia harus memikul tanggung jawab besar untuk mengurus sang ayah. Goyo sebagai sang kekasih berusaha mendukung Mira semampunya dan dengan penuh penyesalan ia meminta maaf karena tak bisa membantu lebih banyak secara finansial. Meski begitu, Goyo tetap berusaha menyemangatinya serta meyakinkan kalau badai pasti akan berlalu. Beberapa hari berlalu, Mira memutuskan untuk mendatangi kantor balai wilayah setempat dengan harapan dapat menyampaikan langsung permohonannya agar reklamasi bisa dihentikan. Setibanya di sana, ia bertemu dengan seorang staf bernama Talia. Mira bilang ia harus bertemu dengan kepala wilayah yang bernama Pak Douglas untuk membahas masalah reklamasi ini. Namun Talia mengatakan kalau Douglas sedang sibuk. Lalu ketika Mira hendak pulang, Douglas malah tiba-tiba keluar. Mira pun segera menghampirinya dan dengan penuh semangat Mira menjelaskan maksud kedatangannya serta kekhawatirannya tentang dampak negatif yang akan ditimbulkan reklamasi terhadap warga pesisir. Ditambah lagi ayahnya juga kini membutuhkan banyak biaya karena mengalami stroke. Bagaimana mungkin mereka bisa mencari uang kalau pulau reklamasi itu dilanjutkan? Mendengar cerita Mira yang sangat gigih itu, Douglas justru memberikan tawaran yang tak terduga. Ia ditawari pekerjaan di kantornya dengan alasan ia kini tengah membutuhkan karyawan yang gigih seperti Mira. Tawaran ini tentu langsung diterima oleh Mira dan dia berharap langkah ini dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih baik bagi dirinya. Malamnya Mira bertemu dengan Goyo untuk berbagi kabar gembira tersebut. Dengan penuh keyakinan Mira menceritakan bahwa proyek reklamasi pantai kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan. Ia juga menceritakan dirinya yang mendapat tawaran kerja di kantor kepala wilayah. Mendengar hal itu, Goyo pun mendukung penuh keputusan Mira dan sebagai bentuk perayaan, Mira pun kembali mempersilahkan Goyo untuk mempusreng dirinya. Namun malam itu Goyo enggan mempusrengnya lantaran ternyata setahun yang lalu mereka telah sepakat untuk tak melakukan pusreng sampai mereka resmi menikah. Lalu ketika di rumah dengan penuh semangat, Mira pun memberitahukan bahwa ia akan segera mulai bekerja di balai desa menjadi karyawannya Douglas. Mira meyakinkan sang ayah bahwa pekerjaan ini tidak hanya akan membantu meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi bekal baginya untuk menyuarakan pendapat masyarakat dari dalam kabinet. Lantas tepat di hari Senin, Mira dengan diantar oleh Goyo datang ke balai desa untuk bekerja di hari pertama. Talia pun menjelaskan secara rinci hal-hal penting yang menjadi tanggung jawab Mira agar bisa menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan
lingkungan kerja barunya. Lantas malamnya saat Mira pulang ke rumah, ia justru mendapati kondisi ayahnya yang semakin memburuk. Ayahnya terlihat begitu kesakitan dan Mira sadar bahwa ia harus segera membawa sang ayah ke rumah sakit. Namun kala itu Mira sama sekali tak memiliki uang. Dalam kebingungan dan panik, ia pun memutuskan untuk meminta bantuan Goyo untuk diantar menuju ke rumahnya Douglas. Lantas ketika mereka tiba, ternyata Douglas sedang mengadakan pesta ulang tahun bersama rekan-rekannya di sekitaran kantor. Lalu sebuah insiden kecil terjadi. Seorang tamu tanpa sengaja menumpahkan minuman ke arah Mira. Melihat hal itu, Thalia yang juga hadir di acara tersebut langsung menghampiri Mira. Douglas juga menghampirinya. Dengan sikap peduli, Thalia menawarkan bantuan dan memberikan baju ganti untuk Mira. Lalu setelah selesai mengganti, Douglas menghampiri mereka. Mira meminta izin untuk bisa berbicara berdua dengan Douglas. Namun sebelum itu Mira pun menyerahkan kerang yang sudah ia masak. Lalu ketika masakannya itu dipuji, Mira pun mulai secara terbuka mengungkapkan kesulitan yang tengah dihadapinya. Pria itu pun mengerti dan lantas menjanjikan sejumlah uang untuk kembang desa itu. Douglas lalu menawarinya minum, mengingat malam ini adalah perayaan ulang tahunnya. Sambil menikmati minuman, Mira pun kembali mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan reklamasi yang akan menghilangkan mata pencarian warga pesisir, termasuk juga keluarganya. Douglas mencoba menenangkan Mira dengan mengatakan bahwa ia sedang berusaha keras mengatasi masalah tersebut. Namun ia meminta Mira untuk bersabar lebih lama. Beberapa saat kemudian Douglas yang melihat Mira yang mulai teler, mulai melancarkan serangan bawah tanahnya. Patua itu juga terang-terangan mengajaknya untuk berpusreng yang benar-benar gak bisa ditolak oleh Mira karena bosnya itu begitu baik padanya. Dan pada akhirnya Douglas pun berhasil menjebol pertahanan Mira yang masih sempit itu. Semenjak malam itu sikap Mira terhadap Goyo mulai berubah. Ia tampak lebih dingin dan tak seperti sebelumnya. Gak hanya itu, Douglas juga semakin sering memanfaatkan Mira di tempat kerjanya. Setiap kali Mira mengungkapkan kekhawatirannya tentang reklamasi maupun keluarganya, Douglas selalu memberi janji disertai syarat yang tak lain adalah lebih sering berpusreng bersama dirinya. Meskipun ya memang beberapa kali Mira selalu diberi tambahan uang bonus seusai melakukannya. Di sisi lain, Goyo merasa kecewa dan juga bingung dengan perubahan sikapnya Mira. Ia mulai merasa ada yang gak beres. Ia pun berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga suatu hari Goyo akhirnya mengetahui bahwa Mira telah main serong dengan Douglas. Pertengkaran di antara mereka tak bisa lagi dihindari dan Goyo merasa benar-benar dikhianati. Lalu keesokan harinya Mira juga akhirnya menyaksikan kenyataan yang lebih pahit, di mana kala itu ia melihat bahwa reklamasi yang dijanjikan akan dihentikan malah kembali dilanjutkan. Mereka bahkan mulai menggusur mata pencarian para nelayan di sana. Mira merasa geram dan kecewa karena ternyata semua yang dijanjikan Douglas hanyalah omong kosong belaka. Suatu hari seperti biasa Mira pun kembali bekerja. Pria itu pun kembali mengajaknya berpusreng. Mira yang masih merasa kecewa mencoba untuk menolaknya sambil menanyakan kebenaran reklamasi yang selama ini dijanjikannya. Penolakan ini membuat Douglas menjadi benar-benar geram. Ia pun mulai membahas kebaikan-kebaikan dirinya yang mana kerap kali ia membantu Mira menjalani pengobatan untuk ayahnya. Mira pun hanya bisa bersabar ketika itu. Lambat waktu berlalu, kondisi ayahnya semakin memburuk. Keadaan ini membuat Mira semakin tertekan, apalagi ketika ia mencoba menghubungi bibinya untuk meminta bantuan, teleponnya malah tak dijawab. Mira merasa semakin bingung dan juga terpojok. Dalam kebingungannya itu, Mira juga tiba-tiba mengalami mual, yang mana ketika dites ternyata doi hamidun cuy. Keesokan harinya Mira menemui Douglas untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun Douglas menanggapi dengan dingin dan menolak bertanggung jawab. Ia mengatakan kalau ia telah membayarnya, jadi segala resiko bukan lagi menjadi urusannya. Mendengar hal itu, Mira pun hanya bisa menangis menyesali semua yang telah ia alami. Setelah mengetahui
mengetahui keadaan Mira, Douglas menghubungi seseorang untuk menyingkirkan Mira serta keluarganya. Di sisi lain, Mira ternyata tengah bersama dengan Goyo. Mira pun meminta maaf atas segala kesalahannya. Goyo bercerita kalau sebenarnya ia sudah mengetahui perserongan Mira sejak saat ia mengantarnya malam itu. Ia bahkan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri gadis yang selama ini dijaganya malah dirusak oleh pria yang baru dikenalinya hanya karena sebuah materi. Goyo benar-benar kesal pada saat itu. Sebagai permohonan maaf, ia pun mengajak Goyo untuk berpush rank dengannya. Ya, push rank adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Goyo. Secara udah setahun lebih nih mereka nggak ngelakuin itu, dan mereka pun akhirnya melaksanakan perpush rankan duniawi. Lalu saking lelahnya, keduanya pun tertidur di atas perahu. Namun ketika pagi dia terbangun, Goyo ternyata sudah tak berada di sisinya. Yang lebih parahnya lagi, ketika ia tiba di rumah, Mira justru mendapati sang ayah yang telah berpulang ke dunia anime dan terdapat luka di kepala sang ayah yang menandakan kalau ia berpulang secara tak wajar. Mira yang tahu kalau ini adalah ulah Douglas langsung mendatangi kantornya. Gadis itu pun histeris dan mengucapkan sumpah serapah di depan kantor Douglas. Namun hari itu ternyata Douglas tak masuk kantor, hanya ada Thalia di sana. Thalia yang iba lantas menghampirinya. Ia pun membawanya pulang ke rumahnya, dan hal yang membagongkan malah terungkap, di mana malam itu Thalia malah mengutarakan perasaannya. Mira tentunya merasa bingung pada awalnya, namun setelah beberapa hari menginap di rumah Thalia, Mira pun akhirnya sadar kalau Thalia adalah orang baik. Dan tentunya semenjak itu mereka pun jadi rutin nih buat ngadu mekanik. Dan jangan lupa nih cuy, untuk membalas kelakuan Douglas, pada suatu malam Mira pun memberikan kerang yang sebelumnya telah dimodifikasi. Dan ketika Douglas mulai menyantapnya, tak berapa lama kemudian Douglas pun berpulang ke dunia anime.